Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Narativa, Strong Narrative, Real Impact. Dan perkenalkan, aku Rika, aku dari tim Narativa, yang kali ini pada kesempatan hari ini akan ngobrol sedikit nih seputar kesadaran akan lingkungan dan perspektif terkait media. Yang mana tentunya hasil dari wawancara kali ini akan menjadi bagian dari riset media yang akan kami jalankan. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang soal hal tadi. Dan juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih sudah bersedia dan berkenan untuk mengisi kuesioner yang kemarin sudah kita kasih. Dan sekarang kita akan ulik lagi nih lebih dalam apa saja yang sudah diisi oleh kakaknya. Boleh dulu perkenalkan mungkin namanya siapa, prodi apa, dan kesibukan serta hobinya apa? Oke, halo semuanya, kenalin aku Berliana Vera Putri Sedang dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Sekarang aku sedang lagi suka nulis nih Kak. Jadi semua kegiatan aku setiap harinya aku tulis di buku diary aku seperti itu. Dan nanti kalau ada sedikit ide biasanya aku kayak nulis-nulis di cerpen platform gitu. Oke, jadi hobinya sekarang adalah menulis Iya, ya. benar banget. Kalau kesibukannya nih selain kuliah dan ngerjain tugas ada lagi nggak? Kalau untuk sejauh ini belum ada sih Kak, Belum ada masih ya, masih fokus ya. nugas-nugas aja, iya. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang sedikit tentang lingkungan tentunya dan beberapa hal tentang media. Nanti Oke, boleh dijawab dengan sejujur-jujurnya dan sesantai-santainya baik. aja. Nah, kamu tadi kan dari Prodi Ilmu Komunikasi ya. Benar. Mungkin kalau aku boleh tahu nih, ilmu komunikasi itu kan udah rekat kaitannya dengan berita, dengan informasi-informasi terkini. Nah, kamu nih sebagai mahasiswa komunikasi itu biasanya untuk mengakses berita itu lebih seringnya di platform apa sih? Kalau untuk berita mungkin di Twitter ya, karena kalau di Twitter itu lebih cepet gitu beritanya nyebar gitu. Atau kalau kebanyakan sekarang kan di TikTok lebih cepet juga gitu. Oke, berarti lebih ke Twitter atau TikTok. TikTok. Nah, kalau boleh tahu biasanya kamu mencari info atau kayak lagi cari-cari berita tuh di waktu apa sih? Apakah di waktu senggang kamu, apa mau tidur atau habis kelas atau apa? Oke, kalau cari berita mungkin di malam hari ya, karena malam hari itu waktu yang senggang banget menurut aku, karena di siangnya udah sibuk sama kuliah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, jadi malam-malam kalau lagi santai Iya, nih benar biasanya banget. Iya, scroll-scroll cari scroll TikTok. berita. Nah, biasanya berapa kali sehari tuh kalau untuk scroll cari beritanya? Kalau untuk cari beritanya mungkin 3 kali sehari ya. 3 kali Iya, karena sehari. nggak tentu juga Kak, soalnya kalau lagi bosen juga biasanya scroll TikTok atau Twitter gitu. Berarti kan kamu cukup aktif lah ya untuk mencari Bener tahu banget. tentang info-info terkini yang Iya. sedang terjadi. Kamu ada nggak sih satu platform yang kamu tuh suka banget sampai kamu tuh mau buat berlangganan di sana? Gak harus tentang media berita sih, boleh mungkin kamu suka nonton misal Netflix atau WeTV atau apapun itu, atau mungkin dengerin musik di Spotify atau Apple Music. Ada nggak sih yang kamu sampai berlangganan gitu? Kalau untuk berlangganan aplikasi mungkin di Netflix ya, karena aku suka banget nonton drakor gitu. Oke, jadi lebih ke nonton Iya. ya. Oke. Nah, kalau ngomongin berita lagi nih, kamu tuh suka nggak sih gaya bahasa tuh yang santai atau gaya bahasa yang memang harus to the point dan langsung pada intinya gitu? Jadi menurut kamu nih, gaya bahasa mana yang menurut kamu menarik untuk kamu baca? Apakah yang santai, yang lucu, atau yang entertain, atau justru yang udahlah langsung to the point aja gitu? Kalau menurut aku lebih suka yang gaya bahasa yang dia ada apa namanya? Kayak pembukanya dulu gitu Kak, yang santai jadinya gitu. Oke. Jadi baru nanti langsung ke poinnya gitu. Berarti kamu lebih ke awalnya dulu Iya, nih ya. Kalau gaya bahasanya apa ya, dibilang menarik dan santai nih asik, kamu iya mau enak baca didengar gitu. gitu. Oke. Nah, kalau portal media itu kamu biasanya suka tuh karena apa? Karena apakah tadi karena gaya bahasanya atau karena visualnya atau mungkin desain dan tampilannya, mungkin apa yang kamu suka dari sana? Mungkin yang pertama itu cara bagaimana aplikasi itu menyampaikan beritanya ya Kak. Jadi enak aja gitu kalau kita scroll atau mencari berita dengan bentuk aplikasi yang bagus gitu, Nah, jadi yang gimana visualnya bagus. visual dan media itu memberikan informasi itu mudah apa enggak untuk kamu Iya, jangkau gitu iya. ya. Nah, setelah misalnya kamu suka dengan berita A dan di platform A, kamu tuh tipe yang kayak akan share sebanyak-banyaknya nih ke teman atau keluarga, kayak kamu harus apa ya, istilahnya kamu mau semua orang tuh juga tahu apa yang kamu baca, atau kamu hanya ya udahlah simpen di aku aja gitu. Bener banget Kak, harus di-share sih. Harus Iya, di-share ya. apalagi zaman sekarang tuh kayak
semua orang tuh harus tahu apa yang aku Betul, rasain betul, gitu. betul. Jadi kamu akan share dan memberi tahu semua orang Iya, terdekat kamu ya bener bahwa banget. ini yang sedang terjadi gitu. Oke. Sekarang kita geser dikit ngomongin tentang yang relate sama kita. Gen Z kan? Oke, iya. Ya, betul. Jadi kita akan ngomongin belanja. Oke, Oke, relate kan? iya. Pernah nggak sih kamu tuh membeli suatu barang itu cuman karena, barangnya lucu nih, estetik nih, kayaknya kalau dipajang di sini bagus deh, ini kalau aku punya ini lucu deh. Kamu pernah nggak sih beli hal-hal suatu barang tuh cuman karena alasan itu? Pernah nggak? Enggak sih Kak, kalau untuk barang-barang lucu ya. Oke. Soalnya aku tipe orang yang pikir dua kali gitu, Mm-mm. sesuai ke apa namanya manfaatnya gitu Kak. Mm-mm. Jadi kalau menurut aku nggak penting, lebih baik nggak usah Oke. beli yang penting-penting. Penting-penting aja. Kalau yang lagi tren mungkin, kamu Uh, tipe-tipe yang FOMO nggak tuh kalau ikutan beli misalnya? kalau untuk barang enggak sih Kak. Oke. Tapi kalau untuk tren-tren yang lain mungkin FOMO abis. FOMO. Mungkin konten-konten Iya, TikTok lah kayak ya kita. lagunya Niki gitu, Oke, aku oke, FOMO oke. banget. Oke, kalau misal nih sering belanja nih, belanjaan apa sih yang paling sering kamu check out atau kamu beli? Apakah ke fashion atau ke makeup atau ke skincare? Aku lebih suka belanja tuh make up. Make up Iya, ya, iya relate lah ya sama iya, cewek-cewek zaman sekarang, bener apalagi banget. kuliah kan ya, Iya. masih kuliah. Oke, kalau misal nih kamu mau membeli suatu barang, itu yang bikin kamu memutuskan aku bakalan beli atau enggak itu karena apa? Apa karena kamu memang butuh mungkin, atau karena diskon, atau promo, atau FOMO juga? Seperti yang aku bilang tadi ya Mm-mm. Kak, itu aku beli sesuatu itu pasti ada manfaatnya gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. kalau nggak ada manfaatnya di aku, lebih baik nggak usah gitu. Karena Oke. kita kan kuliah juga mengeluarkan uang banyak ya Kak, apalagi Betul. masih dari orang tua gitu. Jadi Mm-mm. lebih baik beli yang penting aja. Kalau pengaruh influencer, ngaruh nggak di kamu menurutmu? Enggak sih Kak, Enggak juga jujur. ya. Oke, jadi kamu nih tipe orang yang ya udah membeli sesuatu karena butuh Iya, dan bermanfaat. benar. Oke. Nah, kamu kan membeli sesuatu nih. Pernah nggak sih kamu mikir tentang dampak dari barang yang kamu beli? Misal kamu membeli suatu barang A gitu. Kamu pernah nggak sih mikirin dampak lingkungannya? Entah itu dari segi packagingnya atau bahan-bahan yang mereka buat. Pernah nggak sih kamu kepikiran? Eh, Maaf sih Kak, Mm-mm. kalau untuk tentang lingkungan aku agak kurang ada awareness gitu sih. Oke, jadi kamu kurang melihat lah Iya, ya tentang isu benar. lingkungan. Itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau tentang limbah fast fashion atau fast beauty pernah dengar? Enggak juga. Enggak juga. Tapi aku kayak ada satu temenku itu dia Mm-mm. suka banget sama lingkungan gitu Kak. Mm-mm. Jadi aku lihatnya kayak wah keren banget nih orang. Tapi aku kayak yang masih belum peduli soal Oke, lingkungan gitu berarti Kak. masih belum terlalu aware Iya lah bener ya. Oke, banget. tapi kamu ada kepikiran nggak sih khawatir mungkin dengan adanya limbah-limbah lingkungan bakal merusak lingkungan? Ada nggak perasaan khawatir di kamu? Of course. Of course Iya ada ya. ada. Apalagi limbah fashion itu kayak Hmm. di apa ya namanya pembuangan terakhir itu Kak. TPA. Iya itu Mhm. kayak banyak banget pasti sampah-sampahnya tuh selain plastik itu pasti Mm-mm. ada kain-kain, baju-baju Betul, bekas gitu kan betul. Kak. Nah, itu kan salah satu hal yang bisa merusak lingkungan Iya juga benar. kan. Nah, kalau gitu, menurut kamu nih, campaign apa yang cocok buat diterapkan supaya semua orang tuh sadar? Karena dari diri kamu sendiri kan belum cukup sadar ya. Mungkin kalau boleh kamu saran untuk dirimu sendiri atau orang lain di sana, campaign apa sih yang menurut kamu cocok untuk orang ini biar lebih aware lagi tentang lingkungan? Kalau untuk campaign, so far aku belum ada ke Hmm. situnya sih Kak. Jadi mungkin nanti aku lebih belajar lagi tentang lingkungan lagi gitu, Mungkin dari temanku kalau tadi ya. oke, mungkin kalau relate sama kita, mungkin bisa dari media sosial lah Oh ya, iya, benar supaya banget. kalau kita kan apa ya, pasti kita scroll TikTok, Iya, scroll Instagram, nah mungkin bisa dari sana lah ya untuk mm, info-info seputar isu lingkungan. Oke, kalau menurut kamu, media itu berperan nggak sih untuk menyebarkan suatu isu, suatu apa ya, suatu berita, itu ngaruh nggak menurut kamu media? ngaruh banget. Ngaruh banget. Pastinya ngaruh banget karena di zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak ketergantungan dengan media ya Kak? Pasti semuanya tuh pada pegangan media semuanya gitu. Kalau untuk isu lingkungan tadi, menurutmu dengan yang aku sampaikan tadi mungkin bisa dari TikTok atau Instagram atau apapun itu untuk mengkampanyekan soal isu lingkungan, menurutmu bakal ngaruh juga nggak? Ngaruh banget Ngaruh sih. banget ya. Mungkin ada beberapa contohnya seperti apa itu? Salah satu komunitas yang suka bersih-bersih sampah. Oh, Pandawara, ya Nah, itu bener juga banget. salah satu campaign ya Iya, yang bisa kita contoh juga teman-teman. Jadi hal sekecil itu kalau dilakukan secara rutin dan konsisten pasti akan membawa benar dampak yang banget Kak. besar. Oke, nah kalau menurut kamu nih, konten yang paling cocok buat
isu-isu lingkungan atau isu-isu yang lain lah, itu menurutmu konten yang berisi edukatif, inspiratif, lucu, atau entertain, atau yang kayak gimana? Lebih ke inspiratif sih Kak, mungkin Inspiratif. kalau Pandawara itu masuknya inspiratif ya, Mm-mm. jadi kayak banyak orang yang tertarik untuk ikut Pandawara bersih-bersih danau-danau yang udah kebanyakan sampah gitu. Betul, berarti kamu tipe orang yang suka melihat konten itu dan membangun diri kamu untuk Iya, mendapat insight baru benar gitu ya. banget. Biasanya kalau emang udah inspiratif tuh biasanya mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Entah itu dari hal kecil ya, mungkin Iya. habis makan atau habis beli jajan kita simpan dulu sampahnya, dibuang di Mm-mm. tempatnya. Oke. Lalu bicara soal lingkungan nih dan apa ya, media yang membahas lingkungan, contohnya tadi Pandawara. Menurut kamu efek atau visual yang lebih membuat kamu tertarik untuk membaca atau melihat konten itu tuh apa sih? Apakah karena ada foto-fotonya atau ada icon tertentu atau mungkin dari layout dan warnanya? Kamu tipe yang dari mananya ngelihatnya? Kalau aku dari warnanya. Warnanya. Oke, warna apa sih menurut kamu menarik untuk konten-konten lingkungan? Mungkin warna biru dan hijau gitu ya Warna Kak. biru dan hijau. Menarik nih. Iya. Biru dan hijau. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kalau kita bicara soal lingkungan itu pasti dia akan terlihat cerah kalau semisal warnanya biru gitu kan, biru melambangkan langit yang cerah gitu, dan hijau kan melambangkan dedaunan gitu kan. Betul. Jadi emang warna-warna yang masih natural Iya, dan berkaitan dengan alam ya, benar menurut banget. kamu itu yang lebih cocok untuk ditampilkan di visual media tentang isu lingkungan. Oke, kalau dari segi tampilan konten nih, mungkin kalau kamu nantinya akan membaca, mungkin bisa kamu bayangkan aja lah ya, sekarang kamu lagi membaca sebuah portal berita yang isinya tentang isu lingkungan. Nah, menurut kamu, itu kamu akan lebih suka konten yang visualnya tuh banyak gambarnya, banyak tulisannya, atau seimbang aja nih antara narasi yang diberikan dan juga contoh foto sebagai bukti konkret. Nah, kamu tuh yang mana? Kalau dari aku pribadi mungkin dari gambarnya ya Kak. Gambar. Kalau udah megang HP itu rasanya kayak males baca gitu Betul. ya. Iya, ya, Tapi betul. kalau udah megang buku beda cerita gitu. Jadi Oke. lebih ke gambarnya aja. Jadi kalau kamu nontonnya di HP, kamu lebih suka kalau Fokus ke gambarnya iya. ya. Oke, jadi lebih ke ini ya, bukti visualnya ya Benar yang kamu banget. suka. Oke. Dan terakhir, nggak kerasa Oke. ya. Kamu pernah nggak sih ngelewatin suatu berita atau konten cuman karena kamu tuh ngerasa ini tampilannya nggak menarik, udah aku skip aja. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau sejauh ini enggak sih Kak, karena mungkin itu tadi Kak, aku suka nge-share ke teman-teman. Jadi menurut aku nggak boleh ketinggalan berita, harus aku dulu yang nge-share ke mereka gitu. Jadi sejauh sepengalaman kamu, selama kamu mencari tahu tentang berita, kamu belum pernah ngerasa ini berita nggak menarik, nih aku nggak suka, nggak pernah ya? Nggak pernah, Jadi belum selama pernah. ini yang kamu lihat semua berita tuh menarik untuk kamu baca, Iya. untuk kamu lihat dan kamu share. Oke, terima kasih. Sama-sama. Panggilannya siapa tadi? Berli. Berli, terima kasih Berli sudah berkenan menyempatkan waktunya di sini dan berbincang singkat soal isu lingkungan dan media berita. Terima kasih, aku Rika. Aku Berli. Sampai jumpa di Narativa. Bye.